Baik, Sino Oktaveri, 3 pertanyaan aja. Pertama, tentu saya ingin bertanya kepada Pak Hensat dan bagian Kominfo. Fenomena terakhir ini bukan lagi masalah hoax, tapi masalah AI, artinya kecerdasan buatan. Ini kan sangat mungkin nanti akan muncul semacam robot-robot yang anonim. Mungkin Pak Polisi belum tentu bisa melacak keberadaan dia, karena ini sifatnya artificial intelligence. Kekhawatiran ini sudah muncul di mana? Bill Gates sudah mengkhawatirkan ini, Geoffrey juga penciptanya juga begitu. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi kalau di pemilu 2024 ini muncul? Jadi bukan lagi soal buzzer, bukan lagi soal hoax. Tapi kita berhadapan dengan satu dunia yang kita nggak tahu entah berantah, sebuah teknologi yang muncul. Apa nggak kacau nanti hasil satu pemilu? Nah, prediksi Anda, perkiraan Anda seperti apa nanti kalau ini memang benar-benar ada? Karena di beberapa bagian dunia ini sudah muncul dan sudah mulai dikhawatirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada Pak Masinton ini menarik juga menyambung dengan Pak Ensat tadi. Ada dua capres, barangkali bisa saja 2 atau 3. Nah, yang 2 ini kan tadi yang persoalannya adalah kemana Pak Jokowi? Ini kan pertanyaan, walaupun mungkin Pak Masinton nggak bisa jawab. Tapi dari DPP, dari segala dinamika yang ada di tubuh PDIP sendiri, ada nggak peluang untuk mengevaluasi pencalonan Pak Ganjar misalnya? Nah ini, kenapa? Karena kalau memang tadi menyatu, kalau saya tangkap tadi Pak Jokowi itu ya udah terus terang aja lah ke Pak Prabowo sepertinya. Ini analisa saya sebagai wartawan. Beberapa wawancara dari beberapa sumber dan sebagainya, dari tim pendukung dan sebagainya. Kemudian dari beberapa, maaf ya, di kelompok TNI pensiun juga sudah ada yang merapat ke sana. Nah, analisa Pak Masinton itu seperti apa? Karena orang dalam dari PDIP, Pak Hensa juga mungkin bisa menganalisa ini. Dan kalau ini terjadi, benar nggak sih akan ada 2 calon? Artinya calon yang sebelah akan tidak mungkin. Karena mungkin Pak Herman, saya nggak tahu juga nanti bagaimana Partai Demokrat benar ke tengah atau ke yang sebelahnya lagi. Kita juga nggak tahu. Apa analisanya seperti apa gitu, itu pertanyaan. Kemudian Pak Ramadan, saya juga ingin secara tegas, kalau Pak Ramadan mengatakan titik buzzer itu bisa diketahui, kenapa buzzer yang sangat populer yang selama ini nyata-nyata analisanya sudah salah? F1 misalnya, dia sudah salah itu dengan fitnah karena memang tidak terbukti. Kenapa nggak tertangkap gitu? Saya mencatat 10 atau 12 buzzer ini. Bisa katakan buzzer karena analisanya salah. Dan kita bisa buktikan kalau analisanya salah, karena ada jejak digitalnya terhadap satu persoalan. Ini kan sangat mengkhawatirkan karena membelokkan. Dan nyata-nyata dia salah dasarnya. Kenapa nggak ditangkap? Itu aja Pak, makasih. Mungkin nggak PDI Perjuangan mengganti calonnya kan gitu ya? Itu bagi PDI Perjuangan itu, apalagi Bu, yang sudah diputuskan oleh Ibu Ketua Umum, 99% rasanya tidak akan diganti. Iya, artinya bahwa sebuah keputusan itu memang firm sebagai sebuah sikap politik yang berangkat dari sebuah proses yang sudah dikaji dengan berbagai dinamikanya dan kemudian diputuskan. Sehingga itu keputusan itu ajak deh, dia tidak pelintat-pelintut gitu. Nah 1%-nya apa? Force majeure lah, atau berhalangan tetap di luar kehendak kita lah. Kita sebagai manusia tentunya ya, atau mungkin maaf atau wafat, kira-kira gitu. Tapi ini insya Allah Pak Ganjar pasti sehat terus karena olahraga pagi terus, lari dan berlari terus, ya kan? Dan insya Allah ke depan harapan kita memang bersama Pak Ganjar bisa membawa bangsa ini berlari mengejar dunia lainnya. Ya harus agak-agak, iya, ya kan harus tetap begitu. Nah kalau tadi 2 pasang itu, ya tentu kita semua, kalau masyarakat tentu juga menginginkan nih pemilu yang efisien. Iya kan, 1 putaran seperti kata Bung Ketua, 1 putaran. Artinya itu yang efisien ya. Dan kemudian dampak politiknya juga tidak gaduh. Dan kalau kita lihat ya, kita lihat tadi politiknya kan masih sangat dinamis ini, terutama antar partai politik. Pola kerjasamanya masih sangat dinamis gitu. Yang definitif secara jelas itu kan memenuhi syarat itu baru ya, bukan kita bohong atau apa, bukan ya. Ditetapkan sebagai capres, yang lainnya kan masih sangat dinamis yang lainnya gitu loh. Dan itu tadi sesuai dengan harapan masyarakat tentu agar pemilu ini lebih efisien,
Dan tentu efisiensi ini tanpa harus mengabaikan unsur kualitas dan partisipasi di masyarakat ya. Ya kita berharap ya 2 pasang selesai.